berbagai kebutuhan. Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat datang di Coinworks, super financial app pertama di Indonesia. Satu aplikasi dengan berbagai layanan produk pendanaan dan pinjaman yang membuatmu bisa melangkah lebih untuk penuhi berbagai kebutuhan agar kamu dapat lebih cepat meraih impian finansial di masa depan. Nikmati kemudahan mendanai dan berinvestasi di Koin P2P, Koin Robo, Koin Bond, dan Koin Gold. Atau rasakan cepatnya proses pengajuan pinjaman di Koin Bisnis dan Koin Gaji. Siapapun bisa! Hai, selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bu Lili, owner Subiantik, dan juga tim Gini. Yang saya hormati Timi Haryadi, lead of key account management dari Coinworks. Bapak Ibu dan rekan-rekan hadirin, undangan dan peserta webinar kolaborasi Gini dan juga Coinworks yang berbahagia. Apa kabar nih semuanya? I hope everyone's doing fine, you're doing well, dan semoga dalam kondisi yang sehat selalu, apalagi tengah pandemi ini. Dan tingginya ya masih level Omicron mengharuskan kita untuk stay home dan kita lebih waspada, stay safe and take care of ourselves and our loved one, atau hashtag di rumah aja. Maka dari itu pun kali ini kita masih ya tetap melakukan seminar secara virtual. Sebelumnya mohon izin untuk memperkenalkan diri, saya Deis Nagara, Senior Community Engagement dari Coinworks yang akan menjadi moderator pada webinar sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada
rekan-rekan semua atas waktunya yang sudah meluangkan ya sore ini dengan mengikuti webinar ini yang diselenggarakan oleh Coinworks in collaboration with Genie. Webinar ini bertajuk dengan tema strategi mengembangkan bisnis dan tips pengelolaan stok terbaik ya. Nah, singkat cerita nih teman-teman mengenai literasi keuangan, financial plan, dan juga inventory. Tahukah kamu bahwa penduduk Indonesia masih minimnya angka literasi keuangan? Sebuah survei tahun 2019 oleh OJK tentang literasi keuangan menemukan bahwa Indonesia mencetak 38,03% pada indeks literasi keuangan dan 76,19% pada indeks inklusi keuangan, masing-masing naik 29,7 ya, dari 29,7 menjadi dan juga 67,8% pada tahun 2016, dan ini data dari OJK dan Jakarta Post tahun 2020. Sementara itu, kurangnya adopsi masyarakat terhadap pengembangan teknologi di industri keuangan dapat mempengaruhi upaya peningkatan literasi keuangan. Maka dari itu, di sini kami dari tim Coinworks sebagai salah satu financial apps yang menyediakan platform keuangan dan penyedia edukasi literasi finansial ingin membantu mengedukasi masyarakat Indonesia untuk terus melek investasi dan literasi keuangan dengan dibantu oleh tim Genie untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya mengatur inventory dan strategi dalam promosi dan strategi finansial agar bisnis online semakin berkembang. Nah, bagaimana sih mengolah hal tersebut? Mari kita langsung saja buka webinar hari ini dengan tajuk strategi mengembangkan bisnis dan tips pengolahan stok terbaik dengan mengundang dua narasumber luar biasa pada hari ini, yaitu Timi dan Ibu Lili. Halo, selamat sore Mas Timi dan juga Bu Lili. Halo, sore. Apa kabar nih Mas dan Ibunya? Baik. Lagi di mana nih? Di kantor ya, jadi masih aja WFO dulu, nanti pulang bentar lagi kali setelah webinar ya. Terima kasih banyak, such an honor for us to have you guys dalam acara hari ini, dan mudah-mudahan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut lagi kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar hari ini dalam proses pencernaan literasi keuangan dan juga strategi pengembangan dan tips bisnis dalam melakukan inventory terbaik dan stok terbaik. Maka dari itu, untuk langsung kita buka saja hari ini dengan pemateri pertama dari Coinworks, yaitu Mas Timi. Mas Timi, dipersilakan waktu dan tempatnya. Siap, thank you Mas Daris. Halo, selamat sore teman-teman yang baik hatinya. Terima kasih ya sudah meluangkan waktu hari ini untuk kita mungkin lebih ke ngobrol santai ya. Jadi ya ngobrol santai aja sih, kita sharing apa yang bisa kita sharing. Dan kalau misalnya ada pertanyaan mungkin teman-teman bisa taruh di kolom komentar ya. Jadi nanti kita bisa akan bantu tanggapi. Nah, mungkin perkenalkan dulu, saya Timi dari Coinworks. Saya di sini itu sebagai Key Account Management. Jadi pada dasarnya saya itu bekerja sama dengan partner-partner kita. Mungkin di sini contohnya seperti gini, di mana kita memberikan atau kita merancang solusi keuangan untuk user-user partnernya kita, gitu. Dan memang sebelumnya saya mempunyai sedikit pengalaman bekerja di perusahaan-perusahaan fintech juga di Indonesia. Salah satu contohnya seperti GoPay dan Mitrans, yang mungkin misalnya teman-teman pengen tahu informasi-informasi tentang seputar fintech di Indonesia atau misalnya mempunyai keingintahuan ya yang lebih lanjut tentang hal tersebut, mungkin bisa nanti ditaruh aja di kolom komentar. Nanti saya akan bantu sebisa mungkin. Nah, mungkin sebelum kita masuk untuk ngobrol lebih jauh, kita kenalan dulu ya teman-teman ya. Saya tadi saya udah mention saya dari Coinworks, dan mungkin masih ada beberapa teman-teman yang bertanya-tanya nih, apa itu Coinworks gitu. Nah, Coinworks itu pada dasarnya kita adalah sebuah perusahaan P2P. Apa itu P2P? Kalau bahasa Inggrisnya itu peer-to-peer gitu. Kalau bahasa Indonesianya teman ke teman ya mungkin ya. Tapi mungkin secara singkatnya itu kita adalah sebuah platform yang mempertemukan orang yang ingin meminjam dana dengan orang yang ingin meminjamkan dana gitu. Jadi kita hanya sebuah platform tersebut gitu. Misalnya saya meminjam 100 juta, saya taruh ke Coinworks, nah nanti akan ada beberapa investor atau orang yang ingin meminjamkan dana itu akan taruh ke situ gitu. Jadi sehingga kita itu berusaha untuk membangun ekonomi Indonesia dengan cara yang mutualisme lah. Jadi yang meminjamkan dana itu akan mendapatkan keuntungan, tapi di satu sisi kita juga mendapatkan sumber dana yang bisa kita olah untuk kita berikan kepada teman-teman yang membutuhkan dana tersebut gitu. Mungkin kalau kita bicara P2P dan lain-lain, mungkin teman-teman sering dengar beberapa tahun terakhir soal pinjol ya. Jadi memang kita masih sering banget diasosiasikan dengan pinjol.
Pinjol itu memang ada, tapi mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah biasanya organisasi-organisasi pinjol itu memberikan pinjaman yang sifatnya konsumtif, teman-teman. Apa itu konsumtif? Jadi mereka memancing teman-teman agar berbelanja terus, dan belanja terus gitu. Jadi sifatnya lebih ke membeli barang-barang yang ya udah sekali beli untuk kesenangan belaka, udah beres gitu. Sehingga terjadi unsur ketagihan di situ. Sehingga tidak baik dan pada prakteknya banyak yang minjem dan ternyata nggak mampu bayar dan lain-lain, dan begitu banyak penagihan yang sangat mengerikan yang mungkin teman-teman sempat dengar. Nah, tapi saya bisa bilang di sini CoinWorks itu berbeda. Kita sebagai sebuah perusahaan P2P, kita adalah salah satu yang tertua di Indonesia, beserta mungkin ada beberapa P2P lain. Kita juga salah satu yang paling pertama mendapatkan izin OJK. Kita diawasi, kita dijaga, kita mengikuti aturan OJK, dan kita melapor ke OJK untuk semua transaksi yang kita lakukan. Dan kemudian kaidah-kaidah kayak misalnya cara penagihan dan lain-lain itu kita sudah mengikuti standarnya OJK gitu. Jadi udah nggak kayak berita-berita yang mungkin teman-teman sering dengar yang sampai didatengin dan lain-lain. Kalau dari kita sudah mengikuti standar penagihan OJK gitu. Dan yang paling membedakan kita dengan pinjol-pinjol yang teman-teman sering dengar, pinjaman kita bersifat produktif ya. Jadi apa itu produktif? Ini adalah pinjaman yang bersifat uang tersebut diputar, diolah demi bisa menghasilkan keuntungan. Berbeda ya, kalau tadi konsumtif, saya beli, saya senang, selesai. Duit habis. Kalau produktif, saya pinjam, saya putar, saya usaha, saya dapat keuntungan, tapi duit yang sebelumnya saya pinjam itu masih ada. Gitu. Sehingga misalnya saya pinjam 10 juta, harapannya bisa berubah menjadi 20 juta. Nah, itulah pinjaman produktif. Dan CoinWorks itu adalah salah satu P2P yang menyediakan pinjaman produktif yang mungkin berbarengan P2P lainnya. Itu sudah dari 2016 sampai sekarang, dan memang impact yang kita berikan untuk memperkuat atau memicu pertumbuhan UMKM di Indonesia itu menjadi salah satu yang paling tinggi gitu. Jadi secara pengalaman udah oke, dan teman-teman juga jangan takut lagi kalau misalnya dengar soal P2P gitu. Karena memang di luar sana masih banyak P2P yang accountable, yang bisa dipercaya. Dan sampai sekarang pun kita baru mendapatkan pendanaan series C, dan kita ekspansi bisnis kita semakin besar. Gitu. Jadi belum terlihat kita akan berhenti dalam waktu dekat lah. Kita akan jalan terus dan menjadi lebih besar lagi. Gitu. Nah, CoinWorks sendiri karena umur kita juga, kalau kita bicara perusahaan teknologi, kita sudah cukup tua. Mungkin secara pengguna kita udah 1 juta plus, sekarang mungkin 1,5 jutaan. Itu udah terdiri dari peminjam, orang yang mau meminjam, termasuk orang-orang investor atau yang ingin meminjamkan. Gitu. Sehingga kenapa ini penting, nanti akan ada beberapa materi di belakang yang akan menunjukkan seberapa pentingnya, kenapa selain orang yang minjam harus banyak, orang yang meminjamkan itu harus banyak juga. Gitu. Kita akan ngomong lebih lanjut soal itu. Dan secara keberhasilan, UMKM yang kita memberikan, yang mengajukan ke kita itu rata-rata 60% berhasil kita approve dan kita berikan pendanaan. Kemudian dari pertumbuhan juga untuk teman-teman yang berani mengambil permodalan itu bisa naik revenue-nya up to 150 kali dalam 2 tahun. Ya mungkin sekitar 30-50% gitu. Dan CoinWorks pun secara penyaluran pinjaman kita itu sebulan itu up to 250 miliar gitu. Jadi kalau kita bicara penyaluran per tahun mungkin udah hitungannya triliunan ya teman-teman. Jadi sudah jangan takut lagi. Kita di website kita juga terlihat jelas tuh kayak misalnya berapa yang sudah kita salurkan, kemudian tingkat pembayarannya dan lain-lain itu udah jelas banget. Gitu. Jadi sudah tidak perlu takut lagi apabila ingin mencoba mengenai pendanaan di P2P platform seperti CoinWorks. Nah, tadi kita sudah cerita banyak tentang CoinWorks. Sekarang mungkin kita akan ngobrol lebih santai lagi, kita akan sharing informasi ya mungkin teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak kalau misalnya di Indonesia kita mempunyai sekitar 70 juta pelaku UMKM. Itu termasuk salah satu yang banyak banget di dunia. Kita hitung skala internasional pun kita salah satu yang terbanyak. Nah, makanya mungkin tidak salah apabila kita sebut bahwa UMKM itu adalah tulang punggung ekonomi Indonesia.
Buktinya apa? Buktinya ketika pandemi ngehajar kita sempat jatuh kan, yaitu karena beberapa mungkin di bisnis UMKM yang terkena dampak. Mungkin yang paling gampang adalah toko makanan dan lain-lain. Itu yang inilah yang paling terasa dampaknya, sehingga ekonomi kita juga langsung jatuh gitu. Sehingga untuk menaikkan taraf ekonomi Indonesia yang pastinya kita harus bantu nge-push, kita harus membantu menaikkan teman-teman UMKM di sini. Tapi pada kenyataannya kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa angka nih yang mungkin agak membingungkan, tapi saya akan mempersingkat si data-data ini. Jadi dari 70 juta UMKM yang tadi saya cerita, hanya 1,7% UMKM yang diterima pengajuan modalnya oleh bank atau institusi konvensional lain apabila mereka tidak mempunyai laporan keuangan gitu. Jadi kebayang ya teman-teman ya, misalnya kalau saya UMKM, saya buka warung, saya buka toko kelontong, biasa kan ada tendensi, ada bisa dibilang kayak budaya di mana kita mencatat keuangan kita itu menggunakan buku dan pen gitu. Nah, sebagai informasi, buku dan pen, semua data-data yang kita tulis tangan, apabila kita jadikan itu laporan keuangan dan kita bawa ke institusi keuangan, itu besar kemungkinan tidak akan diterima. Itu karena sekarang institusi keuangan itu hanya menerima data keuangan bersifat digital. Itu. Nah, sehingga ketika dari 70 juta UMKM itu pastinya kan banyak banget yang masih mencatat menggunakan tangan gitu kan, mencatat menggunakan buku dan pen. Sehingga dari teman-teman yang masih melakukan pencatatan melalui buku dan pen tersebut itu hanya 1,7% dari 70 juta. Yang berarti sangat kecil gitu. Kemudian kedua, apabila sudah mempunyai pencatatan keuangan yang baik, misalnya sudah menggunakan aplikasi, menggunakan program toko dan lain-lain, itu pun masih di angka 17% dari 70 juta. Jadi sangat kecil ya, sangat kecil banget. Nah, kemana 80% sisanya? Nah, itu gampang. Sebenarnya permasalahan kenapa UMKM itu sulit mendapatkan permodalan dari institusi keuangan konvensional, itu permasalahannya hanya dua teman-teman, simple banget. Pertama, pencatatan keuangan yang baik, yang tadi saya mention, tidak boleh menggunakan buku, tidak boleh menggunakan tulisan tangan, tapi harus terdata secara digital. Kemudian yang kedua adalah, kalau kita pinjam sama institusi keuangan, itu kita harus menjaminkan agunan. Gitu. Dan agunan itu adalah sesuatu yang tidak semua orang punya, dan justru kita mau pinjam dana untuk kita melakukan usaha biar bisa dapat aset gitu kan. Tapi kalau misalnya kita baru mau mulai usaha, nggak mungkin kita punya aset dong gitu kan. Nah, sehingga itulah yang membuat sangat rendahnya tingkat approval atau tingkat persentase UMKM ketika ingin mengajukan pinjaman kepada institusi konvensional. Itu. Nah, tapi yang menarik adalah begini teman-teman. Mungkin zaman dulu ketika kita mau mulai usaha atau apapun lah ya, kita mau usaha kecil ataupun besar, kita mau buka restoran ataupun kita buka toko baju gitu-gitu, itu pasti tipikal dengan kita harus mempunyai toko fisik. Kita harus buka toko offline, kemudian kita harus sewa ruko, kita harus sewa tempat dan lain-lain, sehingga memang secara jumlah pinjaman dan lain-lain itu sangat besar, dan kemudian dari sisi keberanian orang untuk memulai itu menjadi jauh lebih kecil. Nah, Indonesia sebelum pandemi terjadi, mungkin 2016 sampai 2019 ya, kita itu dalam proses memupuk fondasi yang sangat kuat untuk masyarakat kita go digital. Nah, maksudnya apa? Jadi bentuk-bentuknya mungkin yang paling gampang adanya marketplace sekarang, terus adanya ojol-ojol dan lain-lain, sehingga masyarakat itu dilatih untuk terbiasa menggunakan financial ataupun technological solution. Nah, baru masuk tahun 2020 pandemi ngehajar, awal-awalnya kena tuh UMKM goyang lah ya, goyang dari yang biasanya punya toko, punya tempat makanan, apalagi ya tempat makanan dulu kita nggak boleh makan dan lain-lain, banyak banget yang tutup itu di tahun pertama. Tapi karena kita sudah ada fondasi yang kuat tersebut,
maka terjadilah transisi besar-besaran dari toko offline ke online gitu. Kebayang ya? Jadi yang dulunya offline, sekarang semua orang itu udah bisa berjualan dengan online dengan memanfaatkan teknologi-teknologi yang sudah kita siapkan di Indonesia sebelum pandemi. Contoh misalnya marketplace yang warna hijau atau marketplace yang warna oranye gitu ya, atau marketplace yang warna merah. Nah itu kan teman-teman kalau mau mulai usaha tinggal buka toko di situ gratis gitu kan. Jadi udah tidak perlu adanya kewajiban untuk membuka toko offline lagi. Gitu. Nah, kenapa ini penting dan kenapa ini menarik? Karena ketika kita transisi dari toko offline menjadi toko online, kita itu secara nggak langsung kita sudah mempunyai satu media untuk kita melakukan pencatatan yang baik. Karena ketika kita melakukan transaksinya secara online, otomatis semua penjualan yang terjadi, uang keluar masuk mungkin berbeda ya, tapi setidaknya transaksi yang kita jualannya dan lain-lain di marketplace manapun itu akan terekam gitu, dan itulah data yang bisa dipakai oleh teman-teman untuk mengajukan ke ke institusi finansial apabila membutuhkan permodalan. Kebayang ya? Nah makanya bisa dibilang ini adalah momen-momen yang sangat tepat untuk teman-teman membesarkan bisnisnya lagi gitu, karena secara culture itu juga sudah melakukan bisnis secara online dan lain-lain, sehingga semuanya sangat terekam gitu. Balik lagi, tadi saya mention 2 permasalahan UMKM untuk mendapatkan permodalan dari institusi konvensional. Kita sebut ulang, pertama adalah pencatatan, kemudian kedua adalah agunan. Nah, pencatatan dengan kita go online, kita jualan di marketplace dan lain-lain, itu sudah pasti bisa kita solve. Apalagi misalnya kalau teman-teman menggunakan atau memanfaatkan platform seperti Genie, partner kita di sini. Genie itu platform omnichannel lah. Jadi misalnya kalau teman-teman mempunyai banyak toko di marketplace yang berbeda-beda, itu bisa dikumpulkan menjadi satu dashboard lewat Genie. Kemudian performa penjualan dan lain-lainnya itu bisa kerekam. Itu lebih keren lagi dan lebih accountable lagi untuk dibawa data tersebut ke institusi finansial agar meningkatkan persentase kemungkinan untuk pinjaman yang kita ajukan itu diterima. Kebayang ya teman-teman ya. Makanya zaman kita sekarang itu semuanya udah dipersiapkan dan semuanya udah dipermudah gitu. Kemudian kedua, agunan. Nah, ini yang menjadi salah satu masalah kenapa orang itu susah banget dapat permodalan, karena harus ada agunan. Dan jangan khawatir, kita Coinworks di sini sebagai inovasi, sebagai penyedia jasa keuangan yang mungkin kita berusaha untuk menempatkan diri saling bahu-membahu dengan institusi konvensional seperti bank. Kita bantu di pasar yang mungkin tidak bisa disediakan di bank. Secara singkatnya, kita pinjam di kita itu tidak perlu menggunakan agunan. Nah, jadi kan 2 masalah itu sudah terpecahkan nih teman-teman. Pencatatan sudah bisa karena kita jualan online ataupun kita menggunakan platform seperti Genie. Kemudian kedua, butuh modal usaha. Ya udah, ajukan ke kita aja, terus laporan keuangannya pakai laporan keuangan dari platformnya Genie, gitu, beres kan. Nah, sehingga tidak ada agunan. Kemudian dari sisi penjualan dan lain-lain, teman-teman udah nggak usah pusing, semuanya sudah terekam dengan baik. Gitu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk takut memperbesar usahanya gitu. Nah, makanya di sini Coinworks kita itu berusaha menempatkan diri di posisi yang strategis lah. Kita bekerja sama dengan partner-partner kita, contohnya seperti Genie, karena nanti dari Genie, user-usernya Genie itu ketika mengajukan pinjaman ke kita, itu akan membantu kita untuk memberikan data-data penjualan ataupun data-data transaksinya user-usernya. Nah, sehingga di situ kita sebagai Coinworks, kita sudah assess, kita sudah melihat laporan keuangannya, penjualannya, nah itu akan membantu kita untuk lebih mudah memutuskan kita bisa memberikan pinjaman ini apa tidak. Gitu. Kebayang ya teman-teman ya, itu sinergi yang sekarang terjadi. Nah, dengan adanya data-data tersebut, biasanya kemungkinan ataupun persentase pengajuannya diterima itu naik sampai 10 kali lipat gitu. Jadi ini kesempatan yang sangat baik. Nah, makanya kalau kita lihat zaman dulu kita mau buka usaha, kita mau ekspansi atau apapun, pilihannya cuma 2 teman-teman. Dulu kita harus pinjam ke saudara
atau siapapun lah ya, saudara atau keluarga inti atau keluarga besar. Kemudian kedua kita harus ke institusi konvensional. Itu yang dimana institusi konvensional memang pertama yang tadi butuh agunan, kemudian kedua prosesnya lumayan makan waktu gitu. Jadi biasanya ya 1-2 bulan lah sampai kita bisa tahu kita sudah diterima apa tidak. Kenapa itu juga penting? Berarti kan mempengaruhi fleksibilitas. Contoh nih, misalnya teman-teman ada momen mau lebaran, kita tahu demand busana itu tinggi, kita pengen jual baju, tapi kita butuh modal, tapi kita telat nih ngajuinnya atau kita telat sadarnya nih. Jadi 1 bulan sebelum kita baru ngajuin, itu udah nggak mungkin diterima. Itu. Nah makanya di sini CoinWorks kita hadir untuk bahu-membahu tadi dengan institusi konvensional untuk memberikan pelayanan yang mungkin belum bisa, yang pasarnya mungkin tidak bisa diberikan oleh institusi konvensional tersebut. Nah, makanya kita hadir, kita itu proses approval-nya cepat, kita itu biasa ya sekitar 2 mingguan, kemudian dari sisi agunan juga kita tidak perlu, gitu. Jadi ya memang plus minus lah. Dan saling bahu-membahu yang tadi saya sempat mention ya. Jadi mungkin dari kita bunganya sedikit lebih tinggi karena kita tanpa agunan, jadi kan pastinya ada risiko yang perlu kita tanggung di situ. Dan mungkin dari institusi konvensional mungkin secara bunga sedikit lebih rendah dari kita, tapi pastinya membutuhkan agunan. Jadi plus minus teman-teman, mungkin bisa dipertimbangkan aja dari sisi tersebut. Nah, ini produk CoinWorks kita. Jadi simple banget. Kita itu beri nama sebagai Coin Business. Jadi coin dari CoinWorks, kemudian ya bisnis aja gitu. Jadi CoinWorks gitu. Secara pinjaman ini kita sangat mudah. Kita itu bisa pengajuan dari 3 sampai 2 miliar, 3 juta sampai 2 miliar. Kemudian dari tenornya itu bisa dari 6 bulan sampai 24 bulan. Gitu. Jadi bisa dicicil teman-teman. Dari bunga itu juga kita start dari 12% sampai 24% per tahun. Jadi nanti misalnya teman-teman dapat 24% misalnya per tahun. Nah 24-nya itu bagi 12. Jadi per bulannya 2% lah dari cicilannya gitu. Jadi kurang lebih perhitungannya itu seperti itu. Jadi sangat fleksibel, sangat gampang, dan secara nominal juga cukup lah ya. Kalau misalnya 3-2 miliar untuk kita melakukan bisnis itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Nah, gimana cara kerjanya pinjaman kita? Mungkin kita nggak akan ngobrol terlalu detail soal ini karena cukup simpel. Jadi nanti teman-teman user Gini itu bisa mengajukan pinjamannya ke Gini akan memberikan ke kita pengajuannya, kemudian bantu kita untuk memberikan data transaksi salesnya, kemudian kita akan review. Apabila kita sudah review dan kita terima pengajuan pinjamannya, kita akan tawarkan kepada teman-teman, teman-teman itu eligible untuk mendapatkan sekian, mau diterima apa tidak gitu. Apabila teman-teman setuju, kita akan tanda tangan kontrak, dan nanti jumlah pinjaman yang teman-teman inginkan akan kita naikkan ke marketplace platform B2B-nya kita gitu, untuk agar peminjam itu mengisi dananya ke situ gitu. Investor akan mengisi dananya ke situ. Jadi ketika dananya sudah penuh, akan kita salurkan ke teman-teman yang ingin meminjam gitu. Mungkin bingung, tapi saya akan kasih contoh yang gampang aja. Saya mau minjam ke CoinWorks, saya ajukan 100 juta. Kemudian CoinWorks setuju, saya dapat 100 juta, saya tanda tangan kontrak. Nah, kebutuhan saya 100 juta itu akan dilempar ke platformnya CoinWorks untuk mencarikan investor. Nah, nanti dari 100 juta, ada investor A taruh 20 juta misalnya, investor B taruh 50 juta, investor C taruh 30 juta. Nah, udah penuh toh 100 juta. Nah, 100 juta ini akan langsung ditembakkan ke saya sebagai peminjam. Jadi cara kerjanya seperti itu. Jadi dana yang kita berikan itu adalah kumpulan dari dana-dana dari investor. Nah, ini berhubungan dengan yang tadi saya sempat bilang soal jumlah user kita ataupun jumlah investornya kita. Kenapa itu penting? Karena yang jumlah investor kita itu jauh lebih banyak dibanding jumlah orang yang mau meminjam. Gitu. Jadi ketika teman-teman pinjamannya kita approve, ketika kita naikkan ke platformnya kita, itu udah pasti dalam 1-2 hari itu udah penuh. Gitu. Karena investor yang ingin invest itu banyak teman-teman. Jadi pengaruhnya adalah ke kecepatan kita mencairkan pendanaan tersebut. Sehingga semakin banyak investor, semakin cepat pendanaan itu
penuh dan semakin cepat pula kita salurkan dananya ke teman-teman. Nah, makanya dengan menggunakan CoinWorks yang tadi, akuntabilitasnya kan terjaga tuh, buktinya dari investor kita yang banyak dan dari pendanaan dan lain-lainnya itu cepat. Dan kemudian dari sisi penyaluran itu juga sangat cepat gitu. Makanya tadi saya sempat mention jumlah user kita itu banyak dan termasuk investornya karena menyinggung ke kecepatan kita untuk memberikan pinjamannya ataupun menyalurkan pinjamannya begitu. Nah, syarat pengajuan pinjaman di Coin Business. Kalau misalnya teman-teman ini itu udah gampang banget teman-teman. Pertama KTP. Kemudian kalau perorangan ya KTP, NPWP, KK, mutasi rekening sama transaksi penjualan yang kita dapat dari partner kita kayak Gini. Udah gitu doang, gampang banget kan. Jadi sangat simple, fleksibel dan gak banyak data-data yang diperlukan gitu. Sehingga proses ketika kita mengaksesnya itu pun tidak butuh waktu yang banyak. Tapi kalau misalnya kita bicara perusahaan yang mengajukan, nah itu sedikit lebih ribet aja sih. Ada KTP direktur, NPWP perusahaan, akta perusahaan, mutasi rekening, terus sama laporan keuangan, transaksi penjualan. Tapi ya kurang lebih mirip lah sama perorangan, cuman bedanya kalau perusahaan itu ada PT dan CV. Nah ini data-data yang kita perlukan untuk kita bisa memproses pengajuan pinjamannya. Dan ya teman-teman lihat sendiri di sini sangat simpel ya, gampang banget untuk melakukan pengajuan pinjamannya. Kita juga nggak ada survei ke tempat dan lain-lain. Paling mentok-mentoknya kalau misalnya pinjamannya jumlahnya gede, kita akan melakukan telepon interview, telepon doang gitu. Jadi udah nggak perlu ngantri untuk nunggu sales lapangannya datang untuk ngecek toko dan itu udah nggak perlu lagi teman-teman. Jadi udah sangat simpel. Nah, pengalaman saya membawakan webinar, biasanya ada beberapa teman-teman yang sering join dan ada beberapa teman-teman tuh yang sudah pernah coba mengajukan. Dan pasti ada pertanyaan, kenapa sih punya saya tidak di-approve juga sampai sekarang ataupun kok prosesnya lama gitu. Nah mungkin ini saya akan bagi tips dan trik agar pinjamannya itu lebih mudah untuk dicairkan. Beberapa kasus, beberapa hal yang sering terjadi kenapa kita sering tolak gitu pengajuannya. Pertama, berikan foto yang mencerminkan bisnis. Kadang ketika kita minta foto bisnis, banyak teman-teman itu yang memfoto misalnya toko kelontong nih, tapi fotonya cuman si etalasenya misalnya. Biasanya yang kita butuhkan adalah kayak foto tokonya, kemudian ada foto kayak bannernya dan lain-lain gitu kalau punya toko offline. Tapi kalau punyanya toko marketplace atau toko online, nah itu nanti screenshot si lapaknya teman-teman di marketplace tersebut ataupun kasih kita linknya gitu. Itu cara untuk kita ngecek. Kemudian yang kedua, kenali kemampuan pengembalian. Jadi kalau misalnya teman-teman memang butuhnya hanya sekian rupiah, jangan apply atau jangan ajukan untuk nominal yang terlalu besar dari kebutuhan teman-teman gitu, karena kita akan mempertimbangkan juga apakah misalnya teman-teman dari sisi kemampuan pengembalian hanya mampu di 2 juta per bulan tapi pengajuannya 2 miliar, nah itu kan lumayan menjadi pertimbangannya kita lah ya untuk kita coba mengajukan apakah ini serius dan lain-lainnya gitu. Jadi kalau bisa pengajuan dan data transaksi segala macamnya itu mencerminkan satu sama lain lah. Contoh, misalnya saya mau bisnis baju, itu paling straightforward ya. Saya bisnis baju, saya beli bajunya dulu, saya stok, kemudian saya jual gitu. Nah, saya pengen bisnis, saya pinjam 10 juta dari CoinWorks, ya udah saya pinjam 10 juta, saya ngestok 10 juta, ketika saya berhasil jual 10 juta, semua baju dari modal tersebut, ya anggaplah keuntungannya 10%. Ya udah berarti kan saya cuma dapat keuntungan di 1 juta gitu kan, yang sebenarnya nggak terlalu besar. Tapi tiba-tiba pinjaman berikutnya saya ngajukan, saya mau minjam 100 juta misalnya sih. Sementara penghasilan per bulan saya itu masih 1 juta, otomatis saya nggak bisa bayar dong gitu kan. Nah hal-hal tersebut sih yang mungkin harus dipertimbangkan. Itu. Kemudian yang terakhir, pembukuan yang tercatat rapi. Yang tadi saya sempat mention, kalau teman-teman sudah punya toko online ataupun sudah memanfaatkan platform seperti Gini, nah itu sudah tidak perlu khawatir ya. Nah, ini beberapa contoh foto KTP yang juga paling sering masalah. Kalau bisa teman-teman lihat,
harus terlihat jelas ya tulisannya, jangan satu pun yang tercoret ataupun misalnya yang tintanya udah hilang itu biasanya udah nggak kita terima. Gitu. Jadi penting untuk KTP yang jelas dan jangan blur. Gitu. Kalau misalnya blur dikit tapi pas kita zoom masih kelihatan datanya itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah blur habis itu udah nggak mungkin diterima. Gitu. Dan mungkin teman-teman akan nanya, kalau misalnya KTP saya sudah tintanya hilang-hilang nih, kan kita cowok misalnya kita taruh KTP sering di dompet gitu kan, terus di dompet kita taruh di saku belakang celana pula gitu, jadi gesekannya kan banyak sehingga KTP-nya kan cepat banget rusak. Nah kalau memang hal itu terjadi nanti bisa digantikan dengan kakak gitu, jadi jangan khawatir, satu keluarga ya maksudnya. Nah ini contoh laporan keuangan yang kita butuhkan. Kalau kita lihat yang diterima, yang kayak gini nih teman-teman, yang sudah digital, sudah fully digital, semuanya rapi. Nah, kalau yang misalnya masih tulis tangan seperti yang gambar di kanan, ini udah pasti tidak kita terima, gitu. Ataupun institusi apapun mungkin tidak akan terima kalau udah hubungannya secara finansial. Makanya tadi saya ulangi terus ya, penting adanya pencatatan yang baik. Nah, ini secara singkat. Coinworks kita itu sudah tadi patuh, kita diawasi, kita melaporkan juga semua kegiatan kita ke OJK. Kemudian kita juga partner dengan Pevindo untuk ngecek kredit historinya teman-teman. Kita juga sudah tersertifikasi ISO 27001 di mana semua data teman-teman yang masuk kan ya balik lagi teman-teman pasti takut kasih data ke pinjol ataupun P2P karena takut datanya disebar dan lain-lain, tapi kita tidak, karena kita sudah tersertifikasi ISO 27001 dan kita juga sudah ngikutin peraturan OJK. Jadi data-data teman-teman itu seaman ditaruh di bank gitu, kebayang ya, karena kita treatmentnya itu sama dengan bank lah, data nasabahnya bank, jadi jangan khawatir. Tenor pinjaman bisa sampai 24 bulan. Kemudian yang paling menariknya ini teman-teman, kita itu untuk biaya ketika teman-teman itu bayar lebih cepat itu gratis. Apa maksudnya? Contoh gini, saya pinjam 100 juta untuk tenor 12 bulan. Tapi di bulan ke-6 saya sudah punya duit cukup untuk membayar lunas semua pinjaman saya ke Coinworks. Nah, kalau misalnya kita bicara bank ataupun institusi konvensional lain, ketika kita bayar lebih cepat itu pasti terkena denda. Gitu, berapa persennya lah gitu. Tapi kalau di Coinworks teman-teman mau bayar lebih cepat itu jauh lebih baik gitu. Jadi kita tidak kasih denda. Nah mungkin teman-teman bingung kenapa? Karena gini, Coinworks itu kita memberikan pinjaman tanpa agunan sehingga di situ kita ada resiko yang kita tanggung. Jadi semakin cepat teman-teman mengembalikan dananya, kita pun semakin aman, ya kan? Dan dari Coinworks pun kita tidak mengambil keuntungan dari bunga. Bunga itu kita kasih seluruhnya untuk investor. Gitu. Jadi ketika teman-teman bayar full beserta bunga, kita balikin dana tersebut ke investor. Nah, otomatis dari sisi investor pun akan lebih cepat mendapatkan keuntungan dan rasa amannya itu makin tinggi. Nah, sehingga disitulah kita membangun sebuah portofolio trust yang lebih accountable di situ. Makanya kita tidak charge kalau misalnya teman-teman ingin bayar lebih cepat. Gitu. Jadi fleksibel gitu. Ya, contoh lah misalnya teman-teman bulan keberapa gitu sudah sukses, udah cukup untuk bayar aja teman-teman, semakin cepat semakin baik gitu. Nggak masalah, kita gratis. Nah, ini saya udah ngomong banyak yang panjang lebar, tapi ini mungkin ada beberapa yang saya pengen sharing. Ini adalah contoh teman-teman kita UMKM yang sudah berhasil dengan mengambil permodalan dari kita. Contoh pertama kalau teman-teman lihat ada yang namanya Sosana Kopi, mungkin yang asalnya dari Jakarta Selatan mungkin pernah dengar atau mungkin pernah tahu. Nah jadi Sosana Kopi ini waktu itu melihat peluang, saya ingin buka cabang nih, tapi nggak ada modal. Tapi kalau saya buka cabang saya yakin saya bisa dapat penjualan sekian gitu. Akhirnya dia ngajukan ke kita kasih, cabangnya dibuka, terus terbukti tuh sales growth-nya year to year-nya atau tahun ke tahunnya itu setelah kita beri permodalan itu naik sampai 50% gitu. Jadi lumayan. Nah, kemudian yang kedua, button scarf. Ini mungkin teman-teman sudah familiar ya, ini sangat terkenal di marketplace. Di beberapa mall di Indonesia juga sudah ada toko offline-nya. Nah, ini luar biasa. Jadi button scarf ini menggunakan permodalan kita untuk ngestok barang
awalnya mereka itu belanja di China, belanja di Korea dan lain-lain gitu. Mereka pakai permodalan kita, mereka ngestok barang terus mereka jualan. Sampai akhirnya sekarang saking lakunya, saking kuatnya karena mereka berani jual yang tadi dengan permodalan, sekarang mereka punya website sendiri, e-commerce-nya juga gede banget. Kemudian di mall-mall juga udah banyak banget tokonya. Dan sekarang juga sudah produksi sendiri. Nah, sales growth-nya karena berani ngambil pemodalan dari kita itu naik sampai 56%. Jadi kebayang ya manfaatnya gitu. Dan memang mengambil permodalan mungkin menakutkan untuk beberapa orang gitu ya. Karena balik lagi misalnya saya mau usaha baju misalnya, saya lihat kayaknya memang baju ini laku nih. Dan saya pengen dapat segini, tapi kalau misalnya saya pengen dapat segini, berarti saya harus mempunyai modal contoh 100 juta untuk ngestok baju tersebut. Nah, komitmen untuk kita ngambil pinjaman 100 juta mungkin untuk beberapa orang itu cukup menakutkan, tapi balik lagi kalau misalnya kita ingin go big ya, kita ingin besar, kita ingin sukses, memang kadang ada resiko yang harus kita ambil gitu. Nah, balik lagi minimalisirlah resiko tersebut dengan melakukan research, kita ngecek pasar apakah benar dan lain-lain, sehingga sebisa mungkin kita meminimalisir si resiko tersebut gitu. Nah, sekian sih kalau dari Coinworks, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman ya tentang P2P, memperkenalkan juga ke teman-teman P2P itu sebenarnya tidak seserem itu. Jadi kalau teman-teman pengen coba itu bisa. Dan ini menarik banget karena gini, kita kan partnernya sama Gini nih. Jadi kalau misalnya teman-teman apply ke kitanya via Gini, nah itu kita mempunyai promo diskon 1% bunga tahunan, kemudian sama 50% ORI fee gitu. Contoh, tadi saya udah mention bunga kan 12-24% ya teman-teman ya. Nah, misalnya teman-teman ketika kita review ternyata dapatnya 19% per tahun misalnya. Dengan apply lewat Gini, kita akan diskon 1%, berarti dari 19 jadi 18% per tahun. Gitu. Jadi kan lumayan. Itu gede banget sih kalau misalnya kita 1% bunga ya. Kemudian kita juga ada 50% ORI fee. ORI fee ini adalah biaya operasional kita. Gitu. Biasanya kita charge itu sekitar 4-5% dari jumlah pinjaman. Dengan adanya promo ini berarti jadinya 2-2,5%. Jadi sangat-sangat gede lah diskonnya. Gitu teman-teman. Jadi tunggu apa lagi? Semoga yang tadi saya sharing cukup membantu dari sisi mungkin knowledge ataupun pengetahuan soal apa sih solusi-solusi finansial yang sekarang ada gitu, dan kemudian alasan-alasan kenapa mungkin teman-teman apply ke bank dan lain-lain sulit dan lain-lain, mungkin semoga bisa membantu di situ. Dan kita sangat berharap tadi teman-teman jangan lupa 2 hal tersebut, catatlah keuangan dan transaksi penjualan itu dengan baik dan benar. Itunya yang nantinya akan membantu teman-teman apabila mau usaha ataupun mau ekspansi usaha, itu yang akan membantu teman-teman untuk lebih mudah mendapatkan permodalan. Begitu.